Ya, pemirsa kembali di MNC News Now bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, tim klinik kesehatan haji daerah Kerja Mekah menyiapkan rompi penurun panas bagi para jemaah. Rompi tersebut sebagai pertolongan pertama untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas. Jelang puncak haji, kondisi fisik jemaah menjadi prioritas tim kesehatan. Salah satu inovasi yang dihadirkan tim klinik kesehatan haji adalah rompi penurun panas. Rompi ini ditujukan untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas atau heat stroke. Tim kesehatan menggunakan teknologi karbon berpendingin guna menurunkan suhu tubuh jemaah yang kepanasan. Rompi ini bisa mengeluarkan hawa dingin dengan durasi 8 hingga 12 jam. Jadi 30 set ini nanti kita akan bawa ke mulai di Arafah nanti. Setelah selesai Arafah, setelah jamaah semua selesai di Arafah, nanti semua 30 set ini akan kita bawa ke Mina. Karena di sanalah saat proses lempar jumarah yang diperkirakan akan jemaah akan melalui kelelahan dan dengan suhu yang sangat panas karena jemaah berjalan kan di sana. Sehingga nanti kita akan fullkan ini di Mina. Ini peruntukannya bukan hanya kepada jemaah yang sakit ya, tetapi juga kepada petugas yang mobilitasnya tinggi di tengah teriknya matahari. Dalam penggunaannya, pasien akan dipakaikan rompi lengkap termasuk bagian persendian guna meredam saraf sensorik yang kepanasan. Tim kesehatan mengimbau agar jemaah mewaspadai heat stroke karena dapat memicu komorbid maupun penyakit lainnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seluruh jemaah calon haji dengan kondisi kesehatan beresiko tinggi mendapat pemeriksaan kesehatan ulang di Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 782 tenaga kesehatan pun akan dikerahkan saat fase Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Seorang jemaah lansia ini ditatih bersama puluhan jemaah calon haji lainnya. Para jemaah lansia ini mengantre menjalani rawat jalan di klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Hampir satu pekan jelang puncak haji, tim kesehatan Indonesia mematangkan berbagai persiapan. Selain layanan harian bagi pasien, tim kesehatan juga akan menggelar medical check-up ulang menyeluruh bagi jemaah beresiko tinggi. Ini dilakukan demi menjaga kondisi fisik jemaah agar siap memasuki fase krusial rangkaian ibadah puncak haji. 782 tenaga kesehatan juga akan dikerahkan dalam fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah yang risti dan sakit kita lakukan medical check up ulang dan lengkap di KKHI. Ya, nanti medical check up dilakukan oleh dokter jantung, dokter paru, dokter penyakit dalam, dan dokter-dokter yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti semua jemaah ini sewaktu memasuki vertical period saat Armusna nanti mereka betul-betul siap untuk melakukan ritual ibadah. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 jemaah beresiko tinggi mengikuti medical check-up ulang. Bagi para pasien yang kesulitan mendatangi klinik kesehatan haji Indonesia, bisa menggunakan fasilitas antar jemput tim kesehatan menggunakan ambulans. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru jelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah, pemirsa, sudah bergabung bersama kami rekan Ahmad Sudraji langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Haji. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ya, bagaimana kabar rekan Haji di sana? Ya, alhamdulillah, Pram, meskipun cuaca Mekah selalu terik pada siang hari waktu tadi, namun alhamdulillah kondisi petugas dan juga sebagian besar jemaah calon haji Indonesia dalam kondisi yang baik. Ya, rekan Haji, lalu apakah kloter terakhir jemaah haji Indonesia sudah tiba di sana? Ya, Pram, memang tepat sekali beberapa saat yang lalu 6 kloter dari embarkasi di seluruh Indonesia telah tiba di Bandara Jeddah, dan itu menandai sebagai closing date ataupun pemberangkatan terakhir jemaah haji reguler dari Indonesia. Namun untuk haji reguler memang berakhir hari ini, untuk haji khusus masih akan ada beberapa keberangkatan lagi hingga 2 dan juga 3 hari mendatang. Pram. Lalu terkait jemaah haji furoda yang asal Indonesia yang kabarnya dipulangkan kembali, apakah benar demikian rekan Haji? Ya, benar sekali, Pram. Memang 2 hari yang lalu kami dapat kepastian dari Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh bahwa 46 warga Indonesia yang sempat berupaya masuk dengan visa negara lain, yakni visa Malaysia dan juga Singapura, telah dipulangkan, telah dideportasi dan dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat.
Dan memang terkait hal ini, Kementerian Agama mengimbau bagi jemaah calon haji yang masih berada di tanah air maupun di wilayah lainnya untuk hanya memilih travel-travel yang terpercaya dan juga qualified agar terhindar dari praktek-praktek modus travel nakal, agar tidak terjadi kembali saat tiba di bandara Jeddah namun dipulangkan kembali. Lebih ironis karena 46 jemaah tersebut sudah mengenakan kain ihram. Jadi saat mereka tiba sudah berihram namun terkendala administrasi karena begitu dicek visa mereka menggunakan visa Singapura dan juga Malaysia. Nah, terkait masalah tersebut, rekan Aji, apakah ada sanksi bagi travel mereka tersebut? Ya, terkait hal tersebut, Kementerian Agama Pusat tentunya akan berkoordinasi terlebih dengan kepolisian. Apakah nantinya akan dibawa ke delik pidana ataupun aduan karena ini merugikan jemaah. Terlebih, berbagai sumber menyatakan bahwa jemaah tersebut telah mengeluarkan uang ratusan juta agar dapat berangkat ke tanah suci. Ya, rekan Aji, ini beberapa hari menuju puncak ibadah haji. Lalu seperti apakah pelaksanaan ibadah di sana? Atau agenda apa saja yang dilakukan para jemaah di Makkah saat ini? Ya, memang kurang lebih 5 hingga 6 hari jelang wukuf, yakni proses puncak haji, sebagian besar jemaah calon haji Indonesia masih mempersiapkan peribadatannya di kawasan Masjidil Haram. Namun mungkin 2-3 hari jelang wukuf, untuk mobilitas jemaah akan dibatasi, yakni bus rawat yang biasa mengangkut mereka dari penginapan menuju Masjidil Haram akan dihentikan karena untuk berkonsentrasi mobilisasi jemaah saat wukuf. Dan juga Kementerian Agama dan juga tim kesehatan menjadi konsentrasi penuh bahwa jemaah sebelum wukuf sebaiknya diimbau untuk berdiam diri di hotel, menyimpan tenaga mereka sebelum nantinya memasuki prosesi puncak haji pada hari Jumat mendatang. Nah, terkait fasilitas untuk jelang wukuf nanti seperti tenda-tenda di Mina dan Muzdalifah, seperti apa saat ini? Apakah sudah semuanya berdiri seluruhnya? Ya, kalau untuk tenda memang sudah semuanya berdiri, namun untuk isi tenda seperti kasur dan juga karpet lainnya memang sengaja belum dipasang keseluruhan karena agar tidak kotor terlebih dahulu, sehingga bisa dibilang kesiapannya mencapai 80 hingga 90%. Nanti mendekati jelang wukuf barulah seluruh tempat tidur, karpet maupun peralatan lainnya disiapkan untuk jemaah agar tidak kotor terlebih dahulu. Nah, ini jelang puncak haji sebentar lagi nih rekan haji, lalu bagaimana dari data dari klinik kesehatan haji di Indonesia sendiri tentang update kondisi kesehatan para jemaah saat ini seperti apa? Ya, memang jelang wukuf atau menjelang proses puncak haji, tim klinik ataupun tim kesehatan di Makkah ini selalu melakukan medical check-up ulang. Dan memang hasil sementara dari sekitar 2.000 jemaah yang telah melakukan medical check-up, 200 diantaranya direkomendasikan untuk melakukan safari wukuf. Dan memang sebagai informasi, safari wukuf adalah nantinya fasilitas yang diberikan kepada jemaah yang memiliki risiko tinggi. Jadi saat wukuf di Padang Arafah maupun di Musdalifah dan Mina, itu sejumlah jemaah calon haji memiliki riwayat akan dikawal dengan ambulans dan juga sejumlah petugas medis khusus. Baik, terima kasih banyak rekan Ahmad Sudraji langsung dari Makkah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan rekan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.